عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشكره تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة وعلى نعمة الصحة والعافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Mujahidin, Masjid Agung Al-Mujahidin Salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kita kesehatan, keafiatan untuk kita sama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Karena sehat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah modal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan, keafiatan, kalau hilang nikmat yang dua itu dari kita, boleh jadi kewajiban kita tidak tertunaikan. Maka yang mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Di kesempatan yang mulia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, setelah tiang pelungguh melaksanakan menunaikan kewajiban kita salat berjamaah, salat maghrib berjamaah bersama, kita meluangkan waktu untuk mengisi dars, mengisi majelis ilmu yang mana waktu di antara maghrib dan isya adalah salah satu waktu yang mustajabah, min awqatil mustajabah. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh As-Sahabil Jalil Abdullah ibnu Amr ibn al-As, beliau berkata, kami pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat maghrib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kami salat, ada beberapa jamaah yang diam, mengisi waktu luangnya untuk berzikir, untuk beribadah. Ada juga beberapa jamaah yang inggas sembahyang langsung pulang. Maka pada suatu hari tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam menghampiri orang yang masih tinggal di masjid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, abshiru ma'syaral muslimin. Ada kabar gembira ini wahai kaum muslimin. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Baru saja Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu dari pintu-pintu langit ini.
yubahi bikumul malaikah. Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kita, membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Yaqulu, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis tersebut menjelaskan, beliau berfirman, unzuru ila ibadi, lihatlah wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, qad qadau faridatan, mereka sudah melaksanakan satu kewajiban mereka, wahum yantaziruna ukhra, tapi begitu mereka tunaikan satu kewajiban, mereka menunggu kewajiban yang lain. Itu suatu kebanggaan sih. Bagaimana malaikat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makhluk yang tidak tahu namanya maksiat. Lamun manusia, lamun kita kadang maksiat, kadang taat, tapi dengan sebab kita isi bainal isya'ain, di antara dua salat malam maghrib dan isya, Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Maka alhamdulillah wa syukrulillah bagi kita yang meluangkan waktu antara maghrib dan isya ini dan lebih dari 40 menit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti tiba-tiba wah terahim ini. Bahkan kita tidak hanya menunggu, tapi kita isi waktu menunggu ini dengan majelis ilmu. Kita isi waktu menunggu ini dengan berzikir, dengan iktikaf dan lain sebagainya. Maka luar biasa besar fadilah dari waktu yang singkat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ulama sepakat bahwa menuntut ilmu itu jauh lebih utama daripada an-nawafil, amal ibadah sunnah yang lain. Selapu ulama sepakat, 4 mazhab sepakat. Apa alasannya? Dijelaskan oleh para ulama, di antara alasan kenapa majelis ilmu itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Kata ulama, anna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wal muslimin. Karena lamun ilmu sino manfaatnya umum. Manfaatnya tidak hanya kepada Bapak Ibu yang datang pengajian. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah boleh ke rumah, paling tidak bercerita tentang isi pengajian di rumah. Siapa dapat manfaat? Anak istri di rumah, anak jari sambil kita nasihati, dapat manfaat dari ilmu itu. Sementara ibadah an-nafilah, ibadah-ibadah sunnah, manfaatnya mukhtassah li sahibiha, khusus untuk kita saja. Coba kita salat rakaat, salat sunat ba'diyah bareh 2 rakaat. Itu doang ada yang pahala sini, Bapak Ibu. Dia nak mau anak jarintah, dia nak mau senila anak telebalik. Saya sih sembahyang, iya saya mau. Itu alasan pertama. Kenapa ulama mengatakan majelis ilmu itu lebih utama dari kita mendirikan salat an-nafilah atau ibadah-ibadah sunnah yang lain. Si kedua, kata ulama, ibadah an-nafilah itu atau ilmu itu masih ada bekasnya, faidahnya, tabqa faidatuhu, walaupun sahibuhu, walaupun orang yang punya ilmu itu sudah wafat.
Lamun ilmu sino dia tidak hilang dengan hilangnya nyawa di kandung badan kita, Bapak Ibu. Apa buktinya? Ini kitab yang akan kita baca ini, muallifnya dulu sudah meninggal dunia. Coba lihat ilmunya bau sampai kepada kita. Berapa dapatnya pahala para masyayikh kita, muallif kitab-kitab ini. Sementara ibadah-ibadah yang sifatnya an-nafilah, ibadah as-sunnah, bahkan yang wajib, muntawah mati bau berombok malik, muntawah wafat dia bau berombok pahala ibadah lagi. Dua sudah alasan. Alasan yang ketiga kata ulama adalah karena semua ibadah itu butuh ilmu, tidak sebaliknya. Semua ibadah itu butuh ilmu, tidak sebaliknya. Hari ini kalem ini 13 Sya'ban nggih, Bapak Ibu. Sudah dekat bulan Ramadan. Kalem Ahad, kalem Senin, kalem Selasa nisfu Sya'ban. Kalem Selasa insyaallah nisfu Sya'ban. Kita sudah berada di tengah-tengah bulan Sya'ban. Kalem Ahad insyaallah nisfu Sya'ban. Yang mana menunggu di hadapan kita ibadah si luar biasa mulia, arahnya ibadah puasa Ramadan. Maka lamun di'nara ilmu kalau kita tidak punya ilmu untuk menunaikan ibadah tersebut, kira-kira mau ndak itu fadilah dan keutamaan puasa Ramadan? Tidak. Dek tuah belajar tentang puasa Ramadan, dek tuah mengaji tentang puasa Ramadan, syarat sah puasa, yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Nah, maka tiga alasan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah menunjukkan bagaimana mulianya 30 menit si kadun betokol bainal maghrib wal isya. 30-40 menit majelis ilmu luar biasa manzilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini rasanya perlu kita ulas kembali bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in, amaliyah beliau ketika sudah datang bulan Sya'ban. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para tabi'in dan salafus salih, apa amalan-amalan, apa kiat-kiat yang mulai dibiasakan sebelum datangnya bulan Ramadan. Manjuran bulan Ramadan ini kata ulama min a'zami mawasimil khair. Aparan ngano? Salah satu musim kebaikan yang paling mulia. Nangka siaran musim sino Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenyang kada musim muda ya, murah dia. Misal musim duren, mau itet telu 100.000 seikat kalau lagi musim, atau apa malik yang lagi musim. Sesuatu yang lagi musim itu murah, murah. Begitu juga bulan Ramadan, kata ulama itu mawasimul khair. Ia musim dengan beribadah, dengan usaha yang sedikit kita dapat pahala yang begitu besar. Nyengkana musim dengan beribadah. Maka bagaimana kalau seandainya kita tidak ada ilmu tentang ibadah itu?
batur-batur je meraup kemuliaan yang banyak di bulan Ramadan, mengisi waktu-waktunya dengan semua amal ibadah yang dicontohkan oleh Rasul. Lamun itu di nara ilmu, bagaimana kita bisa ikut menggapai semua kenikmatan kemuliaan bulan Ramadan. Lamun arana musim yang murah. Kata Rasul, man taqarraba bi khaslatin, di dalam hadis dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunaikan satu ibadah sunnah, kana kaman adda fardatan fi masiwa, seperti dia melaksanakan ibadah wajib di bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan. Dan barang siapa yang menunaikan ibadah wajib, kana kaman adda sab'ina fi masiwa, dikalikan 70 kali pahala sembahyang wajib pahala kewajiban-kewajiban yang lain. Beda naran musim, musim ibadah yang kena murah gampang. Maka mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan sampai kepada bulan Ramadan, tentu saja dengan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kiranya kita merujuk beberapa hadis yang berkaitan tentang bagaimana amaliyah Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Yang bacakan hadis dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau berkata, ma ra'aituhu fi syahrin aksara minhu siyaman fi Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali berpuasa sebanyak beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi salah satu amaliyah Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu masuk bulan Sya'ban adalah berpuasa. Qala min hadis Usamah bin Zaid annahu qala, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, qala, beliau berkata, ya Rasulullah, lam araka tasumu minasyuhur ma tasumu minasya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Saking luwekna puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Nah, bulan ini, kata Rasul, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang manusia banyak melalaikannya karena dia berada di antara dua bulan mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab itu kan bulan haram. Bulan haram itu maksudnya ketika maksiat itu lebih berat, iqabnya, azabnya, dan ketaatan itu lebih banyak pahalanya, balasannya. Itu namanya bulan haram. Salah satunya adalah Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, itu bulan mulia, bulan haram. Satu lagi bulan Ramadan. Nah, bulan Sya'ban ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak disepelekan oleh manusia. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal ibadah
kita catatan baik buruk kita selama 1 tahun disetor ke Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ingin ketika amal ibadah saya disetor ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, ini manik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Rajab isyaratun ila anna ba'da ma yashtahiru fadluhu minal azmani awil amakini awil ashkhas qad yakunu ghairuhu afdala minhu. Kata ulama Ibnu Rajab menjelaskan dalam kitab beliau, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak populer atau kurang dilirik oleh manusia tidak mengurangi keutamaannya. Nah, boleh jadi justru dia lebih utama dari yang masyhur, yang sering kita dengar, yang populer. Wa fihi dalilun ala istihbabi imarati awqati ghaflatin nas bit ta'ati wa anna zalika mahbubun lillahi azza wa jalla. Dari hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulama mengambil hukum bahwa sunnah sekali hukumnya kita menghidupkan waktu-waktu yang mana manusia tidak banyak menghidupkannya. Wa anna zalika mahbubatun lillahi azza wa jalla. Itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dulu salafus saleh, mereka suka menghidupkan waktu bainal maghrib wal isya seperti pelungguh pada malam hari ini. Karena bainal maghrib wal isya disepelekan. Ngeun wah enggas sembahyang maghrib kan isya belo waktuna, piran kambut sembahyang isya. Kemudian apa juga salat tahajud, ya kan? Di mana orang-orang pada mai petindukna. Itu waktu ghaflah juga. Waktu-waktu yang jarang manusia bisa isi dengan keutamaan ibadah. Nah, maka di sana Allah Subhanahu wa taala suka sekali, cinta sekali kepada hambanya yang menghidupkan waktu-waktu tersebut. Wa minha annahu yakunu akhfa wa ikhfa'un nawafil wa israruha afdal la siyama as-siyam. Nah, di antara keutamaan waktu-waktu ghaflah itu juga waktu-waktu itu jauh dari riya. Waktu-waktu itu jauh dari sifat pamer kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terutama puasa. Coba bagaimana kita membedakan dengan si puasa kencendena puasa. Arak ke tandana khusus dengan si puasa kan kesindekna puasa. Tinara pada ruan. Dia puasa tidak puasa sama saja. Nah, makanya puasa itu juga salah satu hikmahnya seperti yang Tiang jelaskan tadi. Nah, wa minha wa takunu manzilatuhu minas siyam bimanzilatis sunan ar-rawatib ma'al faraidi qablaha wa ba'daha. Begitu juga Sya'ban, kalau kita isi dengan puasa sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam isi hari-hari di bulan Sya'ban itu dengan puasa, kata ulama semakan bin nisbah ar-rawatib, semakan sembahyang rawatib. Beran sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah. Nah, Sya'ban ini qabliyah te puasa Ramadan. Nah, itu kata ulama. Puasa Sya'ban sino semakan tenggawe
qabliyah puasa Ramadan. Arak ba'diyahna, arak Syawal kan ba'diyahna. Nah, seperti itu. Wa hiya takmilatun linaqsil faraidi wa kadzalika siyamu ma qabla Ramadan wa ba'daha. Nah, rawatib ini salah satu hikmahnya adalah menyempurnakan ibadah yang wajib itu. Menyempurnakan ibadah yang wajib itu, ibadah Ramadan kita. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengisi bulan-bulan Sya'ban yang beliau lewati dengan puasa. Semakan qabliyahnya puasa Ramadan. Wa minha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amaluhu dimatun wa kana idza fatahu syai'un min nawafilihi qadahu kama kana yaqda ma fatahu min sunanis shalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau selalu istiqomah, konsisten gawe ibadah-ibadah sunnah. Bahkan di beberapa kesempatan beliau qada ibadah-ibadah sunnah beliau. Beliau qada kalau kelewatan. Maka di sini dikatakan puasa beliau di bulan Sya'ban itu boleh jadi beliau niatkan untuk mengqada puasa-puasa an-nafilah di bulan-bulan yang lalu, setahun yang beliau sudah lewati. Nah, akhirnya beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Fakanat Aisyatu hina iz taqdi ma 'alaiha min fardhi Ramadan. Di samping itu juga sebinian beliau Sayyidah Aisyah endahnya yang karena ngada puasa sebagaimana kebiasaan para ibu-ibu. Namun teman Sya'ban sebelum datang bulan Ramadan kan yang perempuan mengqada puasa. Nah, sambilan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa sunnah. Fakanat Aisyatu wa kanat fi ghairihi min asy-syuhur mustaqilatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal mar'ata la tasumu wa ba'luha syahidun illa bi idni. Nah, perempuan kan lamun dia puasa, laki-laki suaminya dia kanggo puasa kecuali atas izin suaminya. Maka alangkah baiknya bareng-bareng puasa. Istri qada puasa, suami puasa sunnah. Nah, salah satu kewajiban kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pelungguh semua harus pastikan ibunya di rumah, anak jari kita yang perempuan. Wah, inggas ndek puasa qadanya di bulan Sya'ban. Karena sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Ya, lamun dia inggas ngombe. Kata ulama, kalau dia berutang 1 tahun puasa Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya diqadha. Kalau dia ada uzur sehingga dia tidak bisa mengqadha, maka boleh diqadha seperti biasa, kumpulan ya yang tahun depan. Tapi kalau dia tidak mengqadha karena dia lalai, tidak ada halangan, tidak ada uzur apapun, tiba-tiba tarawih dengar, maka nanti dia akan qadha dan dia akan bayar makan untuk satu hari itu satu makan untuk fakir miskin. Nah, itu kalau dia meninggalkan puasa secara lalai karena tidak ada uzur. Makanya wajib bagi pelungguh semua, bapak-bapak yang hadir pengajian, peringat ibunya di rumah, anak jari kita yang perempuan. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Rasul sallallahu alaihi wasallam amaliyah beliau adalah puasa. Lamun masih segar, masih kuat, tidak menghalangi aktivitas, silahkan. Beliau perunggu bisa ikuti bagaimana amaliyah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Sya'ban. Wasani amaliyah as-sahabi wat tabi'in. Kana al-muslimuna idza dakhala Sya'ban aqabbu 'alal masahifi faqarabuha. Kalau para sahabat dan para tabi'in menawah datang bulan Sya'ban, dia nawah tegak pandangannya, dia nawah tegak pandangannya. Aqabbu 'alal masahib, selalu nunduk andang bawa baca Quran. Selalu nunduk andang bawa baca Quran. Kak, tidak perlu nunggu satu Ramadan nampak mulai baca Al-Baqarah. Mulai sudah dari sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ngeno peluean mau ta ngaji, tidak harus nunggu satu Ramadan untuk mulai baca Quran secara pribadi. Muntadarus cek anggo panjak dari speaker kita tadarus. Nah, lagu jemaah wah ko mulai tanggal sekian Ramadan. Lah mana cukup umur itu sampai tanggal sekian. Maka salah satu kebiasaan para sahabat ketika Sya'ban adalah nunduk baca Quran. Wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan lid-dha'if wal miskin ala siyami Ramadan. Kemudian di Sya'ban juga mereka bayar zakat mal, bayar zakat dari harta-harta mereka dengan niat apa? Agen batur-batur si kekurangan itu ada bekalnya menghadapi bulan Ramadan. Nah, batur-batur si kekurangan di Sya'ban ngeluarin zakat supaya siap sama-sama kita menghadapi Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan berkecukupan. Para sahabat ketika itu Sya'ban mulai bulan zakat. Kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Para sahabat dan salafus saleh mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulannya para qurra, orang yang suka membaca Al-Quran. Wa kana Amr bin Qais al-Mulai idza dakhala Sya'ban aglaqa hanutahu wa tafarraga li qira'atil Quran. Ada seorang tabi'in namanya adalah Amr bin Qais, Amr ibn Qais al-Mulai. Beliau ini tabi'in ini Gano sampai bulan Sya'ban tutupnya kiosnya, jerak ya pedagang, harak si marak. Beliau justru kita dan Sya'ban sengke suwe waktu membuka kios, kalau nabung beli baju lebaran. Tapi beliau Amr bin Qais al-Mulai begitu tamat bulan Sya'ban, wah jerak aku pedagang bulan ini. Fokus baca Al-Quran. Itu di bulan Sya'ban. Wa anil Hasan bin Syuhail qala, ada sebuah riwayat dijelaskan diriwayatkan oleh salafus salih. Beliau berkata, Al Hasan ibn Syuhail, beliau berkata, qala Sya'ban berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ja'altani baina syahraini azimaini, famali, wahai Tuhanku, Engkau jadikan aku di antara dua bulan yang luar biasa mulia dan agung. Kata Sya'ban ini, famali ya Rabb, terus apa keistimewaan untukku ya Allah? Itu kata Sya'ban. Qala ja'altu fika qira'atul Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berkata,
saya jadikan keistimewaan padamu wahai Sya'ban qiraatul Qur'an. Jadi di bulan Sya'ban itu amaliyah para sahabi, as-sahabi al-jalil wa tabi'in wa salafus salih, beliau menghabiskan waktunya seperti yang diriwayatkan tadi, akabbu alal masahib, dia nuwah tegak kepalanya ini karena dia selalu menghadap bawah ngaji. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa amaliyah yang bisa kita terapkan sebagai contoh kita untuk sama-sama bersiap menghadapi bulan Ramadan. Jadi kalau kita anggap Ramadan ini adalah tamu agung, maka silahkan kita bersiap sebagaimana gena datang tamu agung. Kalau narak Pak Gubernur, Pak Bupati lewat kan harus steril semua. Ke Ramadan ini ada di hadapan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka masing-masing kita mari kita berbekal, mari kita ambil ibadah-ibadah sunnah wajib itu kita kuatkan lagi, namun bau terombok malik si sunnah-sunnah yang lain sebagaimana yang dicontohkan kita Rasul berpuasa, para sahabi al-jalil ngaji Al-Quran, berzakat dan lain sebagainya. Jangan sampai Ramadan wah datang terus itu narak persiapan. Pecat nih tebare, pecat nih telah menurut kita. Harap presiden datang terus jarak kesiapan kan pecat nih. Maka mari kita berbekal sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mari kita kumpulkan bekal-bekal kita untuk menghadapi bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, dan sebaik-baik bekal adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu sedikit Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa yang sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah kesadaran kita, semangat kita untuk menghadapi ibadah besar, ibadah mulia yang akan datang di hadapan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, keafiatan. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.